keempat akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran pusat sumber belajar, pola pusat sumber belajar, dan jenis-jenis pusat sumber belajar. Di mana saya, Yunda Septiana Yusma. Saya Dinda Septiani. Saya Neneng Deviana Komalasari. Dan saya di sini Chandra Alim Harahap. Silahkan saksikan. Oke, buat kalian para pelajar yang ingin mendalami tentang media pembelajaran, kurikulum, yuk gabung di Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini kita belajar sangat-sangat asyik dan sangat menyenangkan. Yuk join! Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peranan pusat sumber belajar, di mana terbagi atas 5. Yang pertama adalah fungsi pengembangan sistem instruksional, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi pelayanan media, yang keempat fungsi produksi, dan yang kelima fungsi administratif. Baiklah, yang pertama, fungsi pengembangan sistem instruksional, di mana fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan atau desain dan pemilihan atau option untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar. Dan fungsi pengembangan sistem instruksional ini meliputi di sini. Dan yang kedua, fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini dalam kehidupan sehari-hari orang sering memerlukan informasi, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usahanya. Seperti itu. Pada fungsi informasi, ada beberapa macam sumber informasi seperti pusat komputer, bahan bacaan, radio, televisi, perorangan, lembaga, dan sebagainya. Nah, jika informasi yang diperlukan hanya sedikit dan yang memerlukannya juga sedikit, maka bahan informasinya dapat disimpan dalam satu file. Jika yang memerlukannya lebih banyak, maka perlu dibentuk perpustakaan lengkap dengan katalognya. Bahkan, jika lebih banyak lagi, harus menggunakan database komputer. Yang ketiga, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar. Fungsi pelayanan media meliputi ini. Yang keempat, fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi dan bahan pelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Fungsi produksi ini meliputi di sebelah sini ya. Yang kelima, fungsi administratif. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai dengan cara-cara yang sesuai. Fungsi administratif meliputi di sebelah sini. Materi selanjutnya yaitu tentang pola pusat sumber belajar. Yang pertama yaitu pola terpisah, yang kedua yaitu pola terpusat, dan yang ketiga yaitu pola kombinasi. Pola yang pertama yaitu pola terpisah. Pola terpisah merupakan pola yang bersifat otonom dalam hal mengelola pusat sumber belajar. Pola terpisah mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, tiap bagian berdiri sendiri atau otonom. Yang kedua, dapat melayani lebih leluasa atau lebih akrab. Yang ketiga, ruangan dapat diatur sebaik mungkin. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan terpisah-pisahnya bagian-bagian secara fisik maupun administratif, maka bagian tersebut dapat ditempatkan mendekati klien yang paling sering membutuhkan. Buat kalian, para pelajar yang ingin mendalami tentang media pembelajaran, kurikulum, yuk
Yuk gabung di Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini kita belajar sangat-sangat asyik dan sangat menyenangkan. Yuk join! Pola pusat sumber belajar merupakan pola organisasi yang menampung seluruh bagian unsur yang mempengaruhi proses, pengelolaan, dan pelaksanaan sumber belajar. Kelebihan pola terpusat, secara fisik lokasi tidak terpisah. 2. Dapat menghindari hambatan birokrasi antar bagian atau antar saksi. 3. Hubungan kerja semakin erat dan saling mendukung. 4. Lebih efisien. Pola ketiga ialah pola kombinasi. Pola ini adalah kombinasi dari pola terpisah dan pola terpusat. Karena kedua pola terdahulu mengandung kelebihan dan kekurangan, maka pola hybrid ini dapat diterapkan sebagai alternatif lain. Kekurangan dari pola kombinasi ialah kekurangan dari pola terpusat ialah mungkin gedung pusat sumber belajar yang merupakan kumpulan dari media cetak, peralatan, bahan, dan studio, laboratorium, ruang, perkantoran, bagian perbaikan teknisi adalah suatu bangunan yang relatif besar dan berdiri sendiri. Oleh karenanya, tidak jarang memerlukan lokasi tersendiri yang kadang-kadang terpisah. Dengan ruang perkuliahan, adanya jarak ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam melayani klien yang volume permintaannya sangat padat dan membutuhkan pelayanan yang cepat. Jenis pusat sumber belajar menurut ICT tahun 1979. Adapun berikut yaitu pesan, orang, bahan, alat, dan lingkungan. Dan adapun menurut Nana Sujana yaitu ada sumber belajar tercetak, sumber belajar non cetak, sumber belajar berbentuk fasilitas, sumber belajar meliputi kegiatan, dan sumber belajar tentang lingkungan. Oke, buat kalian para pelajar yang ingin mendalami tentang media pembelajaran, kurikulum, yuk gabung di Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini kita belajar sangat-sangat asyik dan sangat menyenangkan. Yuk join! Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.